Kamu pernah nggak kebangun di tengah malam, terus badan kaku semua, dada rasanya sesek, dan pas lihat ke sudut kamar ada siluet hitam gitu? Nah, ternyata nih, bayangan yang seolah-olah mendekap dan mencekik kamu itu bukan hantu. Itu otak kamu sendiri yang lagi mainin ilusi paling mengerikan di dunia nyata. Iya kan? Sensasi tercekik atau dada yang berat ini emang salah satu pengalaman paling umum. Dan selama ini kita salah besar soal penyebabnya. Sebenarnya ada rahasia besar tentang cara otakmu bekerja pas kamu lagi tidur. Jadi, yuk kita bedah bareng-bareng sains di baliknya. Di dunia sains, kondisi ini punya nama keren, sleep paralysis atau kelumpuhan tidur. Dan tenang aja, fenomena ini 100% bisa dijelasin secara ilmiah. Jadi, apa dong yang sebenarnya bikin tubuh kita serasa dikunci hidup-hidup? Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Lupakan dulu deh semua cerita horor. Karena pelaku sebenarnya itu ada di dalam kepala kita sendiri. Biar gampang, kita pakai analogi sederhana ya. Coba bayangin deh, otak kita itu ibarat saklar utama yang ngontrol semua fungsi tubuh, termasuk otot-otot kita. Nah, proses ini nih kuncinya. Waktu kamu masuk fase tidur REM, itu loh fase di mana mimpi lagi seru-serunya, otak secara otomatis bakal matiin saklar otot di tubuh kamu. Kenapa? Ini tuh mekanisme pertahanan yang pinter banget, biar kamu nggak ikutan lari atau nonjok beneran pas lagi mimpi. Nah, masalahnya muncul pas otakmu tiba-tiba kaget dan bangun. Tapi saklar ototnya tadi belum sempat dinyalain lagi. Akibatnya, ya ini yang terjadi. Kesadaran kamu udah online di dunia nyata, tapi tubuhmu statusnya masih offline. Kamu kayak lagi kejebak di antara dua dunia gitu. Dan ini bagian yang paling bikin merinding. Di momen panik itu, ada bagian otak namanya amigdala. Ini pusat rasa takut kamu, yang jadi super aktif. Sementara itu, bagian otak logis kamu belum bangun sepenuhnya. Hasilnya, ya panik total tanpa bisa mikir jernih sama sekali. Ini dia yang bikin semuanya terasa nyata banget. Otak kamu yang setengah sadar itu mulai memproyeksikan mimpi buruk ke kamarmu. Jadilah halusinasi visual, kayak bayangan, atau bahkan suara-suara aneh. Terus, dada yang terasa sesek itu cuma pola napas pendek yang emang normal pas kita lagi di fase tidur REM, bukan karena ada yang nindih. Oke, kita udah tahu cara kerjanya. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang memicu ini? Dan yang paling penting, gimana caranya keluar dari situasi horor itu? Ternyata pemicunya itu sangat masuk akal. Ada sebuah studi nih pada mahasiswa kedokteran di Universitas Andalas yang nunjukin 3 biang keladi utamanya. Kecapean parah, stres yang numpuk, dan rasa cemas. Ya, 3-tiganya ini emang jago banget bikin siklus tidur kita jadi kacau. Selain itu ya jelas kurang tidur, jadwal tidur yang acak-acakan, dan bahkan posisi tidur terlentang itu bisa banget ningkatin risikonya. Nah, ini dia pertanyaan paling penting. Kalau amit-amit ini kejadian sama kamu, apa yang harus dilakuin saat itu juga buat bangunin badan kamu? Ada 3 kunci utama. Pertama, dan ini paling penting. Jangan panik. Ingetin diri sendiri kalau ini cuma sementara dan nggak bahaya. Kedua, fokus sama napas. Tarik napas pelan-pelan buat nenangin otak kamu. Dan ketiga, ini yang paling efektif. Coba deh, gerakin ujung jari tangan atau kaki pelan-pelan. Gerakan kecil ini bakal ngirim sinyal ke otak buat nyambungin lagi tubuh kamu. Tentu aja, langkah terbaik ya mencegahnya sama sekali. Gimana caranya? Yuk kita lihat. Kuncinya ada di kebiasaan tidur yang sehat. Usahain tidurmu cukup dan teratur. Coba kelola stres dengan baik. Sama, bikin kamar tidur senyaman mungkin. Hal-hal simpel ini bisa banget ngurangin frekuensi ketindihan. Nah, sekarang ayo kita lihat fenomena ini dari sudut pandang yang sama sekali beda. Jadi coba pikirin deh, ketindihan itu sebenarnya bukan kutukan atau gangguan hantu. Justru ini bukti betapa canggihnya mekanisme perlindungan tubuh kita. Otakmu itu sengaja melumpuhkan tubuh biar kamu aman waktu lagi mimpi. Ini tuh cuma momen di mana otakmu sedikit kesandung aja pas lagi di perbatasan antara dunia sadar sama dunia mimpi. Cuma kesalahan sinkronisasi sesaat, nggak lebih. Fenomena ini ngajarin kita satu hal yang penting banget. Kadang-kadang, monster yang paling nyeremin itu bukan yang ada di luar sana, tapi yang diciptain sama pikiran kita sendiri pas kita lagi ngerasa nggak berdaya. Jadi, ingat ya, lain kali kamu ngalamin ini, semua yang kamu lihat dan rasain itu cuma ilusi dari pikiran yang udah bangun di dalam tubuh yang masih tidur. Kamu aman kok. Nah, sekarang kan udah lebih paham nih.
Saya jadi penasaran. Coba deh ceritain di kolom komentar pengalaman paling aneh apa sih yang pernah kamu alamin waktu lagi ketindihan? Sampai jumpa di penelusuran fakta berikutnya.